Sini kau, ini yang kutunggu-tunggu. Dinosaurus panggang berhasil kita buat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back to my channel. So di konten kali ini saya bakal share gameplay Akainu B5 saya yang baru naik tadi siang. Di sini supportnya itu 149,2% dan saya pakai medal, pakai set medal Luffy Law dan Luffy Bounty 30 juta berry. Sebenarnya Luffy Bounty 30 juta berry ini mau saya ganti dengan Luffy Bondsman, tapi karena belum punya makanya saya pakai ini aja dulu ya. Nah, soal medal Law sendiri di sini saya fokusnya itu ke attack dan rata-rata 14% guys ya, karena memang ini udah saya pakaikan fragment medal gitu. Dan di sini teman-teman saya memasangkan Akainu itu dengan Uroge ya, karena saya pengen cari detailnya Uroge. Langsung aja guys kita menuju gameplaynya. Oke guys, sekarang kita masuk ke match pertamanya. Di tim saya juga ada Akainu B5 juga. Dan di tim musuh juga ada Akainu guys ya, Akainu B5 juga. Dia pakai medal Luffy Bounty 30 juta berry sama medalnya Zoro After 2 Years guys ya. Saya lupa gitu fungsi Zoro After 2 Years itu apa gitu. Saya nggak tahu apakah itu worth it atau enggak gitu. Tapi kita bakal beradu joki di sini ya. Kita biarkan dulu Akainu yang nomor 2 beraksi guys ya. Supaya skill 2 kita sama skill 2 nya dia nggak bentrokan gitu ya, jadi nggak rugi gitu. Kita biarin skill 2 nya habis dulu. Laut Dressrosa boleh kita kirim nih, sayonara, nice. Kita pulangkan Laut Dressrosa ke Rahmatullah guys ya, dengan pukulan Inurami Gurem. Aduh, ada Akainu juga, sayonara Bang Rojali, sayonara. Itu hujan magma boy. Akainu ada increase attack tadi guys ya, makanya tadi Roger langsung sayonara guys. Oh, ada Frankie. Dia mikir 2 kali untuk turun guys. Turun juga lo ya, gua panggang juga lo ya. Ada Aceng guys, Aceng. Kita buat DJ donat, nice. Aceng langsung jadi donat padahal dia baru turun guys ya. Ini magma boy, magma membakar api boy. Hujan magma, sayang banget guys ya. Kita udah pasang hujan magma tapi udah nggak ada musuh. Si Frankie udah keburu mati. Hello Abang Luffy. Luffy oninya. Wah, kena nggak tuh? Aduh, kita turun aja. Bentar Roger, kita biarin dulu berdiri. Pukulan Inurami Gurem, nice. Roger langsung balik ke Rahmatullah lagi guys ya. Dia kembali ke base stage. Kita bakal adu mekanik di sini guys. Sini kau. Aduh, tunggu bentar. Ada yang diam-diam mencuri kesempatan dalam kesempitan. Sorry bro, hujan magma. Ini maju loh. Bangun. Stand up. Nice. Stand up. Berdiri kau. Akainu jagain bendera. Yang nggak tahu apa motifnya. Ini kalau Akainu udah kalah bendera, cooldown skill 2 nya itu jauh lebih cepat guys. Tapi saya nggak tahu kenapa si Akainunya musuh nggak mau turun guys. Padahal tinggal berapa nih? Tinggal 35 detik terakhir. Saya bakal blok jalan di sini guys ya. Karena kalau saya naik ke atas sana, takutnya ada runner yang bakal turun buat nyuri kesempatan guys. Hujan magma. Mau ngapain kau, Frankie? Kita buat coslet robotnya. Sini kau, Frankie. God Usopp, eramu sudah berakhir di sini God Usopp. God Usopp. Jangan kasih dia lewat guys. Udah terlanjur habis guys ya. Siapa MVP? Izanami yang MVP guys ya. Oh yes, jadi di sini saya 5 kill dan 2 kali ngambil bendera guys ya. Dari segi line up memang tim saya jauh lebih diunggulkan gitu guys ya. Dan ya memang hasil akhirnya kami yang menang guys ya. Dan di sini si Aceng total skornya 2671 gitu. Dia nggak dapat kesempatan untuk show off gitu ya. Bukan berarti dia mainnya buruk ya, tapi emang rata-rata tim saya memang mainnya barbar gitu. Makanya dia nggak punya kesempatan untuk show off gitu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke match kedua.
Masih di map yang sama guys ya, masih di map Fishman Island. Ada Madara guys. Si Madara pakai smoker jadi-jadian guys. Di tim musuh boleh juga guys ya, tapi di tim kita ada Abang Jeki si Kang Buntung yang sangat berbahaya. Jeki ini bahaya banget guys ya, kalau kalian lagi sibuk-sibuk rusuh terus dia pasang skill 2 Griffon Slash-nya yang iya skill 2-nya. Kalian bisa sayonara guys. Kalian bisa kembali ke base secepat mungkin karena damage-nya sakit banget guys. Apalagi yang full attack 70% gitu. Oke, kita cek jaringan dulu. Oke, jaringan 4G aman. Kita harus cek-cek jaringan ya karena ini berbahaya banget provider sekarang. Hujan magma waktunya beraksi. Waktu kita lupakan jaringan. Roger langsung kembali ke Rahmatullah guys. Sekali pukul. Koi, sini kau. Smoker jadi-jadian kita hajar guys ya. Oh, God Usop kita biarin aja sama si dia. Aduh. Belagu banget lu ya. Mau iya, saya nggak mau. Waduh. Dia mengurangkan skill 1 saya guys ya. Inurami Gurem. Mati dia guys. Saya itu sebenarnya nggak mau pakai skill Inurami Gurem ke dia guys ya. Mau saya simpan gitu ke Char-Char yang lebih overpower. Tapi ternyata dia juga belagu guys ya. Dia mulai ngasih lihat kayak mentalnya itu kuat banget gitu. Makanya harus saya hancurkan mentalnya. Inurami Gurem. Sini kau. Siapa yang dapat tuh? Yongdovi yang dapat killnya cuy. Kita mundur dulu. Dia lagi koi. Pokoknya kalau Roger bilang koi, kita mundur guys. Jangan kita malah koi juga. Sini, aduh. Dodge. Sorry, perfect dodge. Itu salah satu trade-nya Akainu ya. Itu pro trade-nya dia guys. Sayonara. Inurami Gurem ini mas bro. Pukulan yang bisa membuat kalian kembali ke Rahmatullah guys. Aduh. Kamu sehari guys tebasan ilahi. Let's go. Kita pakai Uroge dulu guys. Kalau nunggu nanti bisa rugi 10 detik gitu, terlalu lama gitu. Makanya langsung pakai Uroge aja gitu. Tinggal 33 detik kita harus senang. Aduh, nggak ada yang. Aduh, jago juga musuhnya. Si Rogernya musuh juga. Bentar. Sini kalian. Nice. Sangs. Kan udah saya bilangin, kalau kalian terlalu sibuk war, kalian bisa mati sama skill 2-nya Sangs. Apa kau? Orang lagi ada ambil bendera, kau malah datang mau sok-sokan. Kalian bisa lihat gak sih si smoker jadi-jadian dari tadi dia mentalnya kuat banget guys ya, si smoker jadi-jadian. Oke, kita lagi yang MVP guys ya, Izanami. Oke guys, jadi di sini kita 3 kill dan 2 kali Akainu 3 kill maksud saya. 1 killnya itu killnya Uroge tadi guys ya, dia ngekill sama si Madara gitu. Dia pakai smoker jadi-jadian sama Lulau gitu ya. Si Madara ini harus saya akui guys ya, walaupun dia cuma 1 kill tapi dia mentalnya kuat banget guys ya. Oh ya, sekarang kita masuk ke match ketiga. Di sini di tim saya juga ada Asengs Max, Kid Oni Max sama Luffy Oni B5 guys ya. Oke, di tim musuh ada Luffy Oni Max, Akainu B5, ada Franky, ada God Usopp juga. Tapi Akainunya tadi kalau kalian lihat medalnya itu kayak asal-asalan gitu ya. Mungkin dia masih itu masih akun baru guys ya. Jadi kita di sini harusnya saya lebih unggul ya secara medal gitu. Tapi tetap kita akan beradu mekanik gitu. Joki yang menentukan guys. Langsung kita ras aja. Sini kau. Kita buat robot panggang guys. Aduh, emang skill 2-nya Franky itu bisa kontra Akainu ya. Karena itu bisa ngasih serangan beruntung gitu. Kita bakal bikin manusia ketapel panggang tapi dia menjaga jarak. Sini kau God Usopp. Dia kena efek slow tuh guys ya. Dia mau jaga jarak guys. Coba. Aduh, ada darah. Aduh, dia dapat pula saudara-saudara. Dia dapat pula. Sorry bro, perfect dodge.
Hujan magma dulu. Sini kau, sini kau. Sayun, aduh, timingnya salah. Kita bakal bikin manusia kita pel panggang. Aduh, sini kau, sini kau. God Usop udah kena efek incinerate. Mati tuh, mati guys. Dia kalau udah kena efek incinerate, musuhnya itu bakal kena damage yang lebih sakit lagi. Oke, kita bakal bikin dinosaurus panggang Inurami Guren. Nice, walaupun udah mau mati tapi kita buat dia bisa sadis lagi ya. Nice, perfect dodge. Sini kalian, sini kalian. Aduh, bentar. Hujan magma. Siapa yang mati? Akainu musuh berhasil kita kirim ke backstage guys. Oke, kita bikin karet panggang. Karet panggang. Aduh, gak jadi bikin karet panggang saudara-saudara. Si Shanks keterlaluan banget. Si Luffy dibunuh guys ya. Oke. Si Frankie guys. Bisa-bisanya dia kena magma yang udah jelas-jelas terlihat. Oke, kita akan bikin dinosaurus panggang lagi. Sorry bro. Tapi kali ini kita akan one by one. Kalau tadi itu kita kill dia cuman darahnya itu udah mau habis guys. Dan kesini kita lihat teman-teman, kita terlalu fokus untuk Drake, tapi kita nggak lihat di sini Kobe. Tim saya kenapa ini tim saya? Aduh, bakal kena epic comeback nih. Sini kau, ini yang kutunggu-tunggu. Dinosaurus panggang berhasil kita buat lagi. Tapi sayang sekali musuh berhasil epic comeback ini kayaknya. Kita harus tenang guys, kita harus tenang guys ya. Kita udah pakai nickname Izanami. Izanami adalah menentukan takdir. Takdir kalian sudah saya tentukan, kalian bakal kalah. Sorry bro. Sini kau. Aduh. Nggak ada yang mau ngambil tuh bendera tuh. Percuma udah ngekill banyak tapi nggak menang nih. Ayo dong. Aduh, nice. Nggak apa-apa saya di kill guys. Luffy oninya hyper boost gitu. Saya terlalu fokus lihat bendera yang diambil Roger. Nice. Kita yang MVP lagi. Oh guys, jadi di sini saya 5 kill dan nggak ngambil bendera gitu. Secara performa saya senang banget ya, karena tadi saya dapat tim yang bagus gitu, saling melengkapi. Walaupun tadi di detik-detik terakhir harus saya akui kita sempat keteteran gitu ya. Musuh bisa ngasih perlawanan yang luar biasa di menit-menit akhir, tapi sayang banget ya karena tadi Roger juga mainnya bagus banget gitu. Dia memberikan efek penentuan yang luar biasa gitu. Kalau dia nggak ngambil bendera dan nggak ngasih Kamusari di menit-menit akhir gitu, mungkin musuh bakal menang gitu. Tadi saya perhatikan dia kayaknya timing serangannya juga bagus gitu. Oke guys, jadi saya bakal menjelaskan trade Akainu singkat dan sesederhana mungkin supaya kalian bisa paham guys ya. Paling enggak kalau kalian nggak punya Akainu, kalian bisa menjadikan ini sebagai modal untuk kalau misalnya kalian melawan Akainu nanti gitu. Kita mulai dari karakter trait yang pertama. Karakter trait yang pertama ini kita semua udah pasti tahu bahwasanya Akainu itu nggak bisa diserang selama 3 kali gitu. Jadi efek apapun ya, 3 serangan dari efek apapun itu nggak akan mempan sama Akainu. Setelah serangan keempat, baru Akainu akan menerima damage gitu guys ya. Jadi percobaan serangan sama Akainu kalau udah di mode magma itu hanya batas 3 kali guys ya. Makanya untuk kalian user-user Akainu, kalian manfaatkan itu semaksimal mungkin gitu, sebagus mungkin gitu. Terus karakter trait yang kedua ada Nuclear Flame dan Nuclear Incinerate gitu. Jadi kalau Nuclear Flame ini serangan Sabo ya, serangan Sabo yang Hiken itu apinya itu tidak akan menempel di tubuh Akainu. Damage-nya tetap masuk tapi apinya tidak bakal menempel di tubuh Akainu gitu. Jadi nggak bakal ada damage per second gitu. Terus Nuclear Incinerate gitu. Nuclear Incinerate ini efek magma guys ya, efek magma yang menempel di tubuh, yang bisa membakar, yang bisa menguras darah gitu ya. Jadi sesama Akainu tidak bisa menghasilkan Incinerate gitu. Damage-nya saat diserang tetap ada ya, mirip sama Nuclear Flame. Terus yang karakter trait yang ketiga, when performing a perfect dodge, set a magma chamber gitu. Jadi kalian mungkin tadi bisa lihat bahwasanya setiap kali Akainu perfect dodge itu semacam ada magma di bawah gitu ya guys ya. Di pijakannya itu, di tempat dia perfect dodge itu bakal ada magma. Nah makanya mungkin kalian pernah mengalami saat kalian menyerang Akainu, terus Akainu perfect dodge, tiba-tiba kalian down gitu, tiba-tiba kalian jatuh, terus kalian kena efek magmanya. Nah itu salah satu karakter Akainu guys ya, set a magma chamber gitu. Jadi setiap kali dia perfect dodge, dia bisa membuat magma di tanah itu, tanah di tempat dia perfect dodge. Ya mirip-mirip sama Rayleigh gitu, cuma bedanya kalau Rayleigh bisa teleport guys ya, kalau Akainu bisa membuat magma
di tempat dia perfect dodge gitu. Terus trade satunya Akainu. Yang pertama, when attacking an enemy inflicted with incinerate, increase damage dealt by 30%. Jadi saat kalian menyerang musuh yang sudah terkena efek incinerate, damage kalian bakal bertambah sebanyak 30% guys ya. Kayak God Usopp tadi, kalian bisa lihat di match ketiga, God Usopp itu udah kena efek incinerate, udah kena efek magmanya. Jadi ketika musuh yang udah kena efek magmanya, begitu diserang sama Akainu, damage yang diterima itu bakal bertambah sebanyak 30% gitu. Nah, terus yang kedua, when dealing damage to an enemy with 70%. Jadi saat kalian memberikan serangan kepada musuh sebanyak 70% atau lebih dari HP-nya, maka musuh cooldown dodging musuh itu akan berkurang sebanyak 50%. Wah, ini gila banget guys ya. Makanya kadang-kadang kalau kalian ketemu Akainu terus serangannya itu tiba-tiba melebihi 70% dari max HP kalian, pasti dodging skill kalian itu bakal berkurang sebanyak 50% gitu. Udah nggak bisa nggak bisa diserang, terus tiba-tiba dodging kita dimatiin lagi, dikurangin gitu. Nah, terus ada after killing enemy. Ini bagus juga. Setiap kali kita membunuh musuh, cooldown skill 1 kita bakal meningkat sebanyak 30% gitu, dan kita bakal mendapatkan darah sebanyak 15%. Ini bagus banget ya untuk seorang attacker gitu, penting banget. Setiap kali ngekill dia bakal dapat darah 15%. Terus trade keduanya, when enemy are inflicted with incinerate. Oke, langsung baca bahasa Indonesia aja. Saat kalian menyerang musuh dan menimbulkan efek incinerate, maka kalian akan mendapatkan increase attack sebanyak 10%. Jadi kalau misalnya kalian gabungin tadi ada 30% tambah 10%, ini bisa 80% guys ya, karena di sini akan terus meningkat. Ini bedanya kalau misalnya kalian menyerang musuh yang udah terkena efek incinerate, maka attack-nya itu akan bertambah 10% dan akan terus meningkat sampai max-nya itu 50% gitu. Jadi kalau ditotalin sama yang tadi itu bakal 80% guys ya. Terus akan yang kedua, trade yang keduanya ini, after receiving damage from enemy. Ini guys ada reduce damage-nya gitu. Jadi saat kalian menerima damage dari musuh lebih dari 50% HP kalian ya. Jadi saat kalian menerima damage dari musuh lebih dari 50% dari HP kalian, maka kalian akan mendapatkan reduce damage sebanyak 30% gitu ya. Damage serangan damage yang kalian terima dari musuh akan berkurang sebanyak 30% guys ya. Terus yang ketiga, yang terakhir, when your team has less treasure secured. Nah, jadi ini kalau misalnya tim kalian dalam posisi kalah bendera, maka cooldown skill 2 kalian ya, seperti saya jelaskan, kalau kita kalah bendera pakai Akainu, maka cooldown skill 2 kita bakal naik, bakal meningkat secepat mungkin sebanyak 50%, dan cooldown dodging kita juga bakal meningkat sebanyak 50% guys ya. Nah, terus boost rate-nya ini when attacking an enemy 50% chance to inflicted incinerate. Jadi kalau misalnya Akainu menyerang musuh, bakal menimbulkan akan menghasilkan 5 kesempatan magma guys ya. Jadi ini serangannya ini bukan hanya serangan skill ya, serangan biasa, skill basic attack juga bisa menghasilkan incinerate gitu. Makanya Akainu ini cara X yang menurut saya oke banget gitu. Makanya kenapa Akainu ini jadi sosok momok yang luar biasa untuk di era saat ini gitu. Makanya kita butuh counter Akainu secepat mungkin. Walaupun udah beberapa yang bisa ngasih perlawanan sama Akainu, tetap aja gitu ya. Paling enggak kita harus punya banyak cara untuk mengcounter si Akainu ini guys. Oke guys, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton gameplay Akainu saya dan sudah mendengarkan review trade Akainu. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini, and stay santun.